Apakah ada pertanyaan teman-teman semua? Penjelasannya sudah selesai. Jika sudah paham, boleh katakan paham di chat box-nya. Oke, Tingkan, Azam, Aslika, Moira, Indu, Rifa, Tania. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Segitiga memiliki keliling 13. Kedua sisi yang lebih pendek memiliki panjang bilangan bulat sama dengan X dan X plus 1. Manakah dari berikut ini yang bisa menjadi panjang sisi lainnya? Oke, berarti teman-teman harus mengetahui apa syarat dari sebuah segitiga. Apa syarat dari sisi-sisi sebuah segitiga? Oke, segitiga sembarang. Sebut saja misalkan A, B, C. Maka syaratnya yaitu A plus B harus lebih panjang daripada C. B plus C harus lebih panjang dari sisi A. A plus C itu harus lebih panjang dari sisi B. Jadi penjumlahan dua sisi segitiga harus lebih besar dari sisi yang lainnya. Di sini diketahui kelilingnya adalah 13. Sebut saja di sini A plus B plus C adalah 13. Kemudian, kedua sisi yang lebih pendek memiliki panjang bilangan bulat. Oke, berarti yang lebih pendek X itu adalah A, X plus 1 itu adalah B, plus C sama dengan 13. Berarti kita punya di sini 2X plus C itu sama dengan 12. Berarti C adalah berapa? C adalah 12 minus 2X gitu ya. C adalah 12 minus 2X. Manakah dari berikut ini yang bisa menjadi panjang sisi lainnya? Oke. Karena di sini kedua sisi adalah bilangan bulat ya, dan sisi nggak mungkin 0, maka X itu minimal adalah 1 ya. X itu minimal adalah 1. Berarti kita harus buat dia sebagai sebuah studi kasus ya. Kalau X-nya sama dengan 1, berarti X plus 1 itu adalah 2. Berarti 12 min 2X itu adalah 10. Apakah ini memenuhi? Nah, ini udah salah ketika 1 tambah 2 itu hasilnya tidak lebih dari 10 ya. Tidak lebih dari 10. Berarti X-nya tidak mungkin 1 ya. X-nya tidak mungkin 1.
Nah, ini harus kita mencoba-coba nih. Kalau X-nya 2, berarti X plus 1 adalah 3. 12 min 2X-nya berarti 12 min 4. Hasilnya adalah 8. Dan ini juga masih belum memenuhi ya. Di mana 2 plus 3 masih tidak lebih besar dari 8. Kita harus memenuhi kesemuanya. Dan ketika X-nya sama dengan 3, X plus 1-nya adalah 4. 12 min 2X-nya berarti, oh ini bentar. Oh ya, 12 dikurang 6 berarti adalah 6. 3 tambah 4 lebih dari 6, ya kan? Tapi 4 tambah 6-nya masih salah ya. Lebih besar, 4 tambah 6-nya tidak lebih besar daripada, sorry, 4 tambah 6-nya lebih besar dari 3. 4 tambah 6-nya lebih besar dari 3. Dan eh, 3 tambah 6-nya lebih besar daripada 4. Berarti dia memenuhi semua syarat dari segitiganya. Ya, penjumlahan dua sisi yang lain harus lebih panjang atau lebih besar daripada sisi yang satunya. Nah, manakah dari berikut ini yang bisa menjadi panjang sisi lainnya? Panjang sisi lainnya itu berarti panjang sisi bukan X, bukan X plus 1 ya. Panjang sisi lainnya adalah si C ini. Berarti jawabannya itu adalah yang 6. Panjang sisi lainnya itu adalah ini yang ditanya, yaitu 6. Panjang sisi lainnya yang mungkin itu adalah 6. Ya. Oke. Yang karena pertanyaannya manakah dari berikut ini yang bisa menjadi panjang sisi lainnya? Tadi kalau 10 itu nggak bisa, 8 juga nggak bisa. Ya, mulai bisanya ketika 6. Dan pertanyaan ini sudah selesai pembahasannya, teman-teman. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Jadi kunciannya itu adalah di sini. Syarat sebuah segitiga harus memenuhi 3 buah pertidaksamaan. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, dan kalau sudah paham boleh katakan paham di chat sekarang. Silakan. Oke, baru Aslika. Yang lainnya apakah sudah paham? Maulira sudah. Baru 2 orang. Ritva sudah. Baru 3 orang. Bahkan kalau ada yang belum paham bertanya, jangan malu-malu. Inkan sudah. Induk sudah. 2, 3, 4.
lima, enam, Tania juga. Azam masih di sini kah? Azam dari tadi belum bales chat lagi nih. Oke, kita lanjutkan kalau begitu. Ke nomor berikutnya. Nomor 8. Sebuah mesin dapat menutup botol C dalam waktu M menit. Ya, botol C dalam waktu M menit. Berapa jam waktu yang diperlukan untuk menutup botol B? Ya, menutup botol B. Oke, eh, ini seperti rumus jarak kecepatan sama waktu ya. Jarak kecepatan sama waktu. Jadi, mesin tersebut ya, kecepatannya adalah C per M. Kecepatannya adalah C per M. Oke, jarak kecepatan waktu itu rumusnya adalah segitiga JKW. J jarak, K kecepatan, W waktu. Ya, jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, berarti saat ini kecepatannya adalah J per W. J-nya itu adalah botolnya, banyak botolnya. Nah, ini satuannya adalah menit, hati-hati ya. C per M ini adalah satuannya menit. C per M, M-nya adalah menit. Nah, berarti kalau teman-teman dimintanya dalam jam, kita harus mengkonvert kecepatan ini menjadi C per M dalam jam ya. Ini C per M-nya dalam botol per menit. Menit ke jam itu harus dibagi dengan 60. Sehingga kalau kita mau convert ke jam ya menjadi M per 60 jam. Sehingga dia akan menjadi 60 C per M. 60 C per M. Oke, ini adalah kecepatannya. Nah, sekarang berapa jam waktu yang diperlukan untuk menutup botol B? Nah, berarti sekarang ada J baru nih, mau nyari waktu, ya. Mau nyari waktu yang baru. Kita mau nyari waktu, berarti banyak botol B dibagi dengan kecepatannya. Kecepatannya adalah 60 C per M. Dibagi dengan 60 C per M. Ya, ingat, waktu itu adalah banyak botolnya dibagi kecepatannya yang dalam satuan jam. Berarti M-nya ini akan naik ke atas. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena ini posisinya gini. Seperti B dibagi 60 C per M. Tadi kalau pembagian pecahan tidak ada, jadinya perkalian dan M per 60 C. Gitu ya. Jadi ini M-nya naik ke atas. Sehingga dia menjadi waktunya adalah BM per 60 C. Atau yang sesuai dengan redaksi soalnya adalah BM garis miring 60 C. BM garis miring 60 C. Oke, soal ini sudah selesai dibahasnya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan.
Oke. Apakah sudah paham teman-teman semua? Apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman semua? Oke, Riva sudah, Aslika sudah, Indu, Moira. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita melanjutkan ke soal berikutnya, kita rehat dulu 5 menit sejenak ya. Oke, Kak Zul izin ngambil alih untuk share screen-nya ya, Kak. Oh ya, sorry. Oke, bentar. Kak Sabil perlu dibantu. Oh, oke, udah. Gimana, sudah muncul? Belum, belum. Masih hitam. Gimana, masih hitam juga? Masih. Kalau sekarang bagaimana? Masih, Kak. Masih blank hitam ya? Nggak ada tampilan layar ya? Oke, kalau gitu bisa diminta dibantu dengan Kak Saat untuk share screen-nya, Kak. Mohon maaf. Oke, bentar. Oke, jadi bagaimana tadi belajarnya dengan Kak Zul? Apakah ada kendala mungkin atau ada yang belum dipahami nih gitu misalnya. Nah, kalau misalnya kayaknya teman-teman semua nih pada bisa ya untuk mengerjakan apa namanya ntar untuk mengerjakan apa namanya soalnya ataupun tadi belajarnya juga banyak yang sudah mulai paham ya. Ya, oke. Jadi di Bimbel Lavender ini saya ingin memperkenalkan untuk kelas online-nya selama 1 tahun penuh untuk persiapan SNBT, yang dimana eh, untuk program kelas online-nya ini akan apa namanya sudah bisa dimulai sebetulnya dari bulan ini sampai nanti menjelang SNBT sampai akhir SNBT itu sudah bisa gitu. Jadi bagaimana sih mekanismenya? Jadi mekanismenya itu dia itu belajar em,
weekdays itu selama Senin sampai Kamis mulai jam 4:30 sampai jam 6 sore. Jadi untuk belajarnya ini selama satu sesi ya kurang lebih sama seperti yang sekarang kita lakukan nih di kelas Ambis gitu. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di situ biayanya sudah termasuk modulnya, terus juga belajarnya secara intensif dengan kurikulum ya dengan yang sudah teruji meluluskan siswa ke jurusan PTN favorit terbaik gitu. Dan juga sudah ada termasuk formulir juga. Jadi teman-teman nggak usah pusing lagi untuk mempersiapkan formulir untuk SNBT-nya seperti itu. Nah, terus mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang merasa kayak, aduh Kak, aku kalau misalnya belajar bareng-bareng kayak gini, kayaknya kurang pede atau misalnya aku malu Kak buat nanya-nanya gitu. Itu nggak masalah, karena di kita juga ada yang namanya itu private atau privat ya. Jadi kelasnya itu hanya kalian dan guru kalian saja. Jadi privat ini sifatnya ada dua, ada yang online maupun yang offline. Nah, eh, apa sih bedanya dengan yang kelas yang barusan tadi, yang Kak Saat tadi share screen gitu? Jadi perbedaannya itu adalah di waktunya. Waktunya itu eh, bebas, terserah kita. Misalnya kakak-kakak mau belajarnya hari apa, jam dan jam berapa itu bisa request, eh, bisa request gitu ya, bisa bayar request, tuh kan. Nah nanti untuk info lebih lanjutnya mungkin bisa menghubungi saya atau teman-teman sales kita, ada Kak Nazwa, ada Kak Jessica, ada Kak Chavan. Nah, seperti itu. Nanti setelah sesi ini mungkin apabila ada yang mau bertanya, boleh bisa ditanyakan di antara saya, Kak Nazwa, Kak Jessica atau Kak Chavan seperti itu. Oke, teman-teman semua, mungkin segitu saja dari saya ya, dari Kak Sabil. Mungkin Kak Zul bisa dilanjutkan kembali. Oke, siap. Terima kasih Kak Oke, Satu. sama-sama Kak. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi pembelajarannya. Nomor 9, cat harus diencerkan dengan perbandingan dua bagian cat dengan 1/2 bagian air. Ya, jadi kalau ibaratnya pakai kaleng, 2 kaleng cat harus dengan 1/2, atau kalau pakai satuan liter, 2 liter cat dicampur dengan 1/2 liter air. Pelukis secara tidak sengaja menambahkan air sehingga ia memiliki 6 liter cat yang merupakan setengah air dan setengah cat, gitu ya. Nah, komposisinya nggak imbang nih. Kalau tadi 2 bagian cat, 1/2 bagian air. Nah, apa yang harus dia tambahkan untuk memperbaiki proporsi campurannya? Nah, ini udah masuk soal perbandingan ya. Soal perbandingan. Oke. Nah, pertama-tama kita punya perbandingan yang pakem ya, apa namanya, defaultnya adalah cat sama airnya harus 2:1,5. Atau kalau repot dengan ini 4:3 gitu ya. 4:3. Nah, saat ini ada 6 liter
cat, ya, catnya sudah campuran tentu saja, yang dimana setengah air dan setengah cat. Berarti kalau ada 6 liter, di mana itu cat sama air, katanya setengah-setengah, berarti catnya 3 liter, airnya juga 3 liter, ya kan? Nah, dari sini sudah terlihat nih teman-teman. Dari perbandingan yang sebelah sini, 4 sama 3. Ini kan artinya ini tidak dijelaskan ya bagian itu apa. Kita bisa menyimpulkan bahwa 4 ini adalah satuannya liter dan liter. Di sini teman-teman sudah lihat bahwa airnya sudah sama nih 3 liter, tapi catnya baru 3 liter. Harusnya cat kalau normal perbandingan yang awal adalah 4 liter. Nah, apa yang harus dia tambahkan untuk memperbaiki proporsi campuran? Berarti airnya sudah pas nih, udah cocok. Ya, apa yang harus ditambahkan? Catnya harus jadi 4 liter. Berarti catnya harus ditambahin 1 liter agar dia menjadi 4 liter. Jadi, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah menambahkan cat sebanyak 1 liter. Jadi kalau soal perbandingan ini, teman-teman boleh terus berkelipatan ya. Ya, 2/1,5 bisa teman-teman gedein menjadi 4/3. Bisa kalau belum nemu nih, gedein aja lagi jadi 8/6 dan seterusnya dikalikan saja. Seperti itu. Dan pertanyaan nomor 9 ini sudah selesai pembahasannya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, kalau sudah paham boleh silakan di chatnya lagi untuk konfirmasi kalau sudah paham. Silakan. Ada yang belum jelas, guys. Kalau sudah jelas boleh ketik 1 di kolom chat ya. Silahkan. Kalau belum jelas boleh tanya. Ya, satu nggak kelihatan. Satu-satu tuh, Kak Zul. Oke, Tania, Moira, Indu. Benar ya, udah jelas ya. Boleh dilanjut kali. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pada tahun berapa Heidi dilahirkan? Nah, ini soal tentang cukup dan tidak cukup. Pertanyaan utamanya adalah pada tahun berapa Heidi dilahirkan? Clue-nya adalah pertama, anak perempuan Heidi lahir pada tahun 1960 ketika, nah ini soalnya kita harus nalar bahasa Indonesia ketika berusia 28 tahun. Siapa yang berusia 28 tahun? Nah, kita harus kembali ke, harusnya di sini ada kata hubung ya, tapi nalar kita harusnya membawa kita bahwa yang berusia 28 tahun ini adalah Heidi. Kenapa? Karena anaknya kan baru lahir. Pada tahun 60, anaknya lahir ketika Heidi berusia 28 tahun. Ini informasi yang pertama. Kedua, ulang tahun Heidi dan ulang tahun putrinya tepat 6 bulan terpisah. Tepat 6 bulan terpisah. Oke. Pertanyaannya adalah pada tahun berapa Heidi dilahirkan? Dan ini adalah komposisi jawabannya selalu seperti ini ya. Pernyataan satu saja cukup, dua tetapi dua tidak cukup dan seterusnya sampai ke nanti bahwa dua-dua pernyataan ini tidak cukup. Tapi ada satu jawaban bahwa kedua pernyataannya digunakan bersama-sama baru cukup. Nah, jadi ketika nomor 1 tidak cukup, nomor 2 tidak cukup, jangan langsung mengambil kesimpulan yang jawabannya. Coba dipakai bersama-sama informasinya. Oke, kita kerjakan sekarang. Nah, dari informasi yang pertama dulu, kita kerjainnya
berurut dari nomor 1 dulu. Anak perempuan Hedi lahir pada tahun 1960 ketika berusia 28 tahun. Oke, ketika berusia 28 tahun. Nah, di sini tidak dijelaskan bulannya ya, tapi hanya tahunnya. Apakah pas 1960 itu si Heidi tepat berusia 28 tahunnya itu di bulan apa gitu kan? Kalau kita berpikir, oh tinggal dikurang saja berarti pas 1960 kan dia usianya 28 tahun. Gitu kan? Berarti kalau kita kurangin, maka ini bisa, ini nih, 10 kurang 8 adalah 2, 5 kurang 2 adalah 3, ini tidak terpinjam berarti 1932, gitu ya. Nah, ini bisa kita menemukan tahunnya, bisa juga seperti ini loh teman-teman. Anak perempuan Hedi lahir pada tahun 1960 ketika berusia 28 tahun. Nah, 28 tahunnya ini apakah dia tepat atau 28 tahunnya lewat beberapa bulan, gitu kan? Nah, jadi kalau menurut saya pernyataan satu ini masih belum cukup walaupun kita sudah menemukan angka 1932. Misalkan bisa saja in case dia lahirnya bulan Oktober gitu atau bulan Januari awal 1960 sedangkan Pak Hedinya lahirnya bulan Desember gitu kan. Tahun lahirnya kan beda gitu ya. Nah, jadi ternyata nomor 1 ini masih cukup bias, masih belum terang benderang. Jadi bisa kita katakan ini masih tidak cukup ya. Karena bisa saja lahirnya di 1931 bulan yang mepet akhir tahun. Nomor 2, ulang tahun Heidi dan ulang tahun putrinya tepat 6 bulan terpisah. Tepat 6 bulan terpisah. Oke, kalau dari sini hanya bisa mengetahui bahwa kalau Heidi di Januari, maka putrinya itu ada di bulan Juni. Ya. Kalau dia Februari, maka ada di Juli dan seterusnya ya. Nah, di sini tidak. Oke, teman-teman, ini harus dipandangnya terpisah dulu. Kita harus melupakan sejenak pernyataan nomor 1. Jangan tercampur dengan informasi dari nomor 1 dulu. Dari nomor 2 ini yang diketahui hanya ulang tahun Hedi dan ulang tahun putrinya tepat 6 bulan terpisah. Gitu ya. Nah, tanpa banyak ini lagi, harusnya ini sudah tersimpulkan tidak cukup. Nah, tidak cukup, itu tidak lantas jawabannya langsung ke E. Kita harus coba dulu pengetahuan ini digabungkan. Ya, pengetahuan ini digabungkan. Nah, ketika kita gabungkan, maka harusnya kita bisa mencukupi nih pengetahuannya. Seperti yang saya bilang tadi. Ketika dia sama-sama lahir ketika dia lahirnya tepat 6 bulan, dan putrinya lahir di tahun 60, misalkan Heidi-nya di Januari, maka ini bisa ketahuan tuh 1960 dikurang 28 karena masih di tahun yang sama. Terus gimana kalau misalkan nanti ketemunya di Juli, terus ketemunya lagi kan Januari. Nah, ini masih oke juga. Misalkan lahirnya tahun di 1960 Januari, ketika kita kurangin 28, maka kita akan menemukan dia ada di 1932, tapi di Januari. Tinggal kita kurangin aja nih. Berarti akan lahir di 1931. Karena Januari 1932 itu adalah
tepat bulan lahirnya si anaknya. Ketika kita mau bicara si Hedi, yang dimana lahirnya bulan Juli, maka kita tinggal mundurkan saja. Nah, artinya apa? Artinya, dua pernyataan ini ketika digabungkan, maka akan menjadikan cukup pengetahuannya untuk menjawab tahun berapa Hedi dilahirkan. Jadi, jawabannya adalah ke yang E. Ya, ke yang E, ke yang C. Satu cukup, tapi bersama-sama dengan dua. Satu dan dua bersama-sama cukup. Jadi yang C, ya. Oke, silakan teman-teman kalau paham ketikkan satu di chat room-nya. Kalau ada yang mau tanya, silakan juga. Masih bingung? Ataukah sudah paham? Oke, Tingkan, Tania, Aslika, Moira. Masih ada lagi kah? Sepertinya sudah hampir semua ya. Baik, kita lanjutkan ke nomor berikutnya teman-teman. Ya, masih soal yang tipe sama, cukup dan tidak cukup, tapi ini sekarang soal algebra ya, aljabar. Nah, pertanyaannya apakah X kurang dari 0? Teman-teman semua, dibiasakan kalau kurang dari 0 ini kita interpretasinya berarti adalah X negatif. Kurang dari 0 itu negatif ya. Kalau X kurang dari 0 itu negatif, kalau X lebih dari 0 berarti X positif. Gitu ya. Nah, pertanyaan besarnya adalah itu. Apakah X negatif? Kalau yang pertama, 7X lebih dari 8X. Yang kedua, min 3 dalam kurung X lebih besar dari 0 atau positif. Nah, berarti kita coba satu persatu. Big question-nya, pertanyaan besarnya adalah apakah X negatif? Pertama, kalau 7X lebih dari 8X. Nah, secara aljabar, kita bisa memindah ruaskan seperti ini jadi negatif 8X sama dengan, lebih darinya jadi 0. 7 dikurang 8 adalah min 1. Min 1 itu tidak perlu dituliskan. Min 1, min X lebih besar dari 0. Nah, kalau pertidaksamaan X-nya ada negatifnya, nanti kan X-nya itu nanti jadi begini. 0 per min 1 gitu ya. 0 dibagi min 1 adalah 0. Nah, tandanya itu jadi berbalik arah. Jadi kalau negatifnya bersama variabel, tanda pertidaksamaannya jadi tertukar atau berubah ya. Jadi berubah arahnya. Nah, apakah menjawab pertanyaan X kurang dari 0? Terjawab. X kurang dari 0. Berarti pernyataan 1 cukup. Pernyataan 1 cukup. Kita lupakan informasi pernyataan 1, kita pindah ke pernyataan yang kedua. Min 3 dikalikan dengan X lebih dari 0. Seperti tadi ya, X ini langsung nggak perlu pakai pindah-pindah ruas, hanya seperti ini. Nah, ketika dibagi dengan min 3, maka tandanya juga berbalik arah dan menjadi 0. Apakah X negatif? Iya, X negatif. Berarti 2 pun cukup sendirian. Pernyataan 1 saja sudah cukup menjawab dan pernyataan 2 saja sudah cukup, berarti jawabannya adalah D. Oke, pertanyaan nomor 11 sudah selesai pembahasannya. Silakan teman-teman semuanya, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan.
Kalau sudah paham, boleh ketikkan 1 di chatnya. Silakan. Oke, Tania sudah. Moira, baru 2 orang. Aslika, Pinkan, Riva, apakah paham atau ada yang mau ditanyain? Oke, Indu, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjutkan. Nomor 12, masih tipe yang sama. Sekarang permasalahannya adalah segitiga atau bangun datar geometri ya, geometri datar. Dalam segitiga ABC, semua sisi memiliki panjang bilangan bulat. Ya. Berapa panjang sisi AC? Kalau yang pertama diketahui, AB sama dengan 3, BC sama dengan 4. Yang kedua, salah satu sudut ABC adalah sudut kanan. Apa sih maksudnya sudut kanan? Sudut kanan itu artinya biasanya adalah sudut eh, lancip ya, kalau nggak salah ya. Istilah sudut kanan cukup jarang sekali dipakai ya. Bentar, coba saya konfirmasi dulu sudut kanan itu benar nggak? Karena ini istilah sudut kanan jarang banget dipakai. Sudut kanan. Salah satu sudut ABC adalah sudut kanan. Nah, ini informasinya agak bias ya. Sudut kanan itu apa maksudnya? Coba kita ini dulu. Oke. Dalam segitiga ABC, semua sisi memiliki panjang bilangan bulat. Berapa panjang sisi AC? Nah, kalau pertanyaan berapa, itu kan biasanya tentang bilangan ya. Jawabannya berupa angka atau bilangan. Berarti kita harus menemukan secara persis, itu harus angka. Ya, bukan hanya sekedar tahu, oh tahu ada panjangnya nih, gitu ya. Nah, di sini segitiganya semuanya katanya bilangan bulat. Oke, dari pengetahuan pertama dulu. Jika AB adalah 3, BC adalah 4, kalau pada suatu segitiga, ya, maka ini sudah jadi pengetahuan umum harusnya. Nomor 1 ini akan menyebabkan segitiga ABC-nya adalah segitiga siku-siku. Karena penunjangnya adalah penguat informasinya untuk menyimpulkan dia siku-siku adalah semuanya memiliki panjang bilangan bulat.
gitu ya. Ada kemungkinan lain selain segitiga siku-siku, tapi tentu saja dia bukan bilangan bulat. Di sini sudah dideklar dari awal, sudah dideklarasi dari awal bahwa semua panjangnya memiliki panjang yang berupa bilangan bulat. Nah, kalau bilangan bulat itu bisa dipastikan dia adalah sebuah segitiga siku-siku, di mana di sini A, B, C. AB-nya adalah 3, BC-nya adalah 4. Pertanyaannya, berapa panjang sisi AC-nya? Nah, panjang sisi AC-nya bisa kita ketahui, yaitu bisa dipastikan adalah 5. Ya, bisa nggak selain 5? Nah, berarti kalau selain itu harus memenuhi itu. Harus memenuhi yang 3 syarat tadi, yaitu apakah 3 tambah 4 lebih dari selain 5 gitu ya. Misalkan kita mau pilih 6, berarti 3 tambah 4 lebih besar dari 6, betul. 6 tambah 3 lebih besar dari 4, betul juga. 6 tambah 4 lebih besar dari berapa? 3, betul juga. Berarti selain 5 bisa juga 6. Tapi kalau misalkan 4, kemungkinan sih salah ya. Nah, apakah pernyataan nomor 1 ini cukup? Harusnya sih mencukupi ya. Pernyataan nomor 1 ini cukup untuk membawa kita menuju menjawab berapa panjang sisi AC-nya. Karena satu, kita bisa membawa dia berupa segitiga siku-siku karena 3, 4, 5 adalah triple Pythagoras. Pun kalau dia tidak siku-siku, kalau ada 3 sama 4, ini bisa juga jadi 6, karena kalau 6 terpenuhi syarat sisi-sisi sebuah segitiga tadi, yaitu ketika dijumlah, dua sisinya harus lebih besar dari sisi yang satunya lagi. Di sini memenuhi semuanya. Nah, berarti pernyataan 1 cukup. Kita lupakan pernyataan 1. Kita bergerak ke pernyataan 2. Salah satu sudut ABC adalah sudut kanan. Di luar informasi sudut kanannya, di sini tidak tertera sama sekali angka ya. Tidak tertera sama sekali sebuah angka. Nah, di sini juga masih bias sekali, masih umum sekali. Maka saya berkesimpulan, di luar pengetahuan sudut kanan ini, berarti pernyataan nomor 2 ini bisa kita katakan dia tidak cukup. Kenapa tidak cukupnya? Karena tidak ada muncul angka sama sekali di sana ya. Tidak ada muncul angka sama sekali. Jadi pernyataan 2-nya tidak cukup. Pernyataan 1 cukup, pernyataan 2 tidak cukup, berarti jawabannya adalah yang A. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah paham seperti biasa, ketikkan 1 di chat box-nya. Gimana teman-teman? Apakah ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Kalau sudah paham, boleh ketikkan 1 di chat room-nya. Maira, Riva, Tingkan, oke. Terima kasih teman-teman semua atas responnya. Sepertinya waktunya tinggal 2 menit lagi. Saya gunakan untuk posting aja dan untuk convert ini agar saya bisa kirim di teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, terima kasih. Jangan keluar dulu. Saya akan convert dulu ini coret-coretan saya, PDF-nya.
Sebentar. Kak Zul, nanti Ya. cara-caranya kirim ke saya aja Kak Zul. Nanti Oh, saya boleh. yang upload. Baik-baik. Kalau Saya gitu. yang upload di, kita ada Google Drive-nya sendiri soalnya. Jadi biar Oh, baik. Baik, kalau kayak gitu. Teman-teman semuanya, terima kasih sudah join kelas Ambis bersama saya pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat juga buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di kelas-kelas berikutnya di Bimbel Lavender. Terima kasih semuanya juga kepada teman-teman marketing. Mohon maaf bila ada salah. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak Zul. Sama-sama. Iya. Sama-sama. Silakan Kak Sabil ada pengumuman. Ya, untuk besok, maksud saya untuk hari Kamis yang akan datang, itu nanti akan belajar bersama Kak Putri ya. Dengan Kak Putri eh, untuk membahas kelas pengetahuan dan penalaran umum. Ah iya betul. PPU. Pengetahuan dan Iya, pemahaman umum. Salah-salah. Pemahaman umum. pemahaman umum. Yang digambar yang benar. Ya. Ya, kurang lebih Betul. sih itu. Oh iya, Sabtu Kak Sabil ada Lavender Open House, tapi offline Oh ya. iya, ya untuk Jangan itu lupa untuk yang teman-teman. offline ya, untuk open house-nya. Bagi teman-teman yang rumahnya dekat di sekitaran Depok atau sekitarnya, bisa mampir ke kantor kita di Taman Melati, perkantoran Taman Melati lantai 5 ya Mas ya. Yes, jam 10 hari Sabtu nanti. Kita akan Iya, ketemu sama Kak Titan. Nah, Titan Aulia ini lulus di berapa univ nih? Satu, dua, tiga, ada empat, lima 4 ya ya. kalau nggak salah ya. Empat apa lima ya? Iya, kurang lebih ada 5 deh kayaknya 5 Kak. Lima ya, lima. Iya, Ada 5 PTN dan salah satunya itu FK. Dia dapat kedokteran di UPN Veteran Jakarta, dapat teknik biomedis di ITS, UNER, dan UGM juga. Kemudian teknik elektro di Unpad. Ya kebetulan anak IPA sih, jadi memang dapatnya ya jurusannya itu, tapi dia dapat 5 PTN. Jadi kalau pengen kepoin apa yang dilakuin sama Kak Titan selama belajar di Lavender atau belajar-belajarnya selama ini, bisa nanti datang aja hari Sabtu tanggal 16 September 2023 16. ke Bimo Lavender di Office Taman Labis kayak yang disebutin sama Sabil. Kalau mau ketemu Kak Saad juga boleh, ketemu Kak Sabil juga boleh. Nanti Oh ada iya, Kak boleh, 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 boleh. Kita jumpa fans dia di situ. mau ngobrol, mau konsultasi jurusan, mau konsultasi soal ini apa jalur masuk. Nanti kita juga ada ngobrol Ya, sama tim akademik ngobrol dan soal macam-macam lah ya, Kak. ya boleh ngobrol-ngobrol apa aja juga boleh. Nanti mau pas hari H atau setelah selesainya juga nggak apa. Pas jamnya atau pas setelah selesainya juga nggak masalah. Gitu ya, Kak Sabil ya. Ya, Oke, betul. jangan lupa itu absen dan feedback diisi ya walaupun nanti Kak Saad kirim juga di grup. Thank you Kak Sabil udah opening dan Oke, thank you, Kak Sat. apa ya namanya memandu untuk hari ini karena Kak Saad tadi ada meetingnya agak lumayan panjang jadi pulangnya agak malam. Sampai ketemu hari Kamis tadi sama Kak Putri. Mungkin Kak Sabil juga nanti hari Kamis juga akan tengok-tengok tapi mungkin di ini atau nanti lihat aja lah siapa MC-nya. Itu Ya, aja saya mau sampai jadi ketemu penyemang cadangan aja. sampai ketemu hari Kamis nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung live ya. Thank you Alia. Thank you Kak Tasya. Thank you Kak